Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 Dasar Manajemen Proyek kelas A untuk mempresentasikan hasil akhir dari analisis proyek EduPulse. Nah, pada presentasi video ini kami akan menjelaskan 4 dokumen utama yang telah kami kerjakan, mulai dari Project Charter, Work Breakdown Structure atau WBS, Gantt Chart, dan juga Risk Register. Nah, kita mulai dulu dari latar belakang mengapa kami menggunakan ataupun mengembangkan aplikasi dari EduPulse ini. Nah, pada tahap kebutuhan bisnis, kami menemukan beberapa masalah utama dari pengguna. Terutama pelajar itu tuh sering bosan dan kehilangan fokus karena materi yang terasa panjang dan monoton. Nah, selain itu juga gamifikasi yang ada itu tuh kurang relevan gitu pada berbagai platform edukasi. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengembangkan sistem adaptif yang tidak hanya menyesuaikan performa saja, tetapi juga kondisi emosional pengguna tersebut. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang diusulkan adalah EduPulse, sebuah platform berbasis web yang berisi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi berdasarkan mood pengguna. Aplikasi ini dilengkapi dengan smart reminder, serta gamifikasi seperti XP dan Streak untuk meningkatkan motivasi dari penggunanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tiga bagian utama dari Project Charter, yaitu tujuan proyek, MOV, dan ruang lingkupnya. Tujuan dari Project EduSchool sendiri adalah mengembangkan aplikasi pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan mood pengguna melalui input emoji, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih personal dan tidak membosankan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan meningkatkan motivasi belajar lewat gamifikasi seperti Streak dan Base, serta menyediakan dashboard progress untuk memonitor pengembangan. Secara keseluruhan, proyek ini menargetkan terciptanya sebuah MVP yang fungsional dan dapat diuji dalam periode pengembangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan MOV atau Measurable Organizational Value yang menjadi indikator keberhasilan proyek. MOV pertama adalah meningkatkan engagement belajar dengan target durasi sesi belajar meningkat 30% dibanding baseline. Yang kedua adalah menurunkan angka drop off, yaitu kondisi ketika pengguna keluar atau berhenti belajar selama lebih dari 5 menit. Targetnya adalah penurunan sebesar 25%. MOV berikutnya adalah penerimaan fitur mood tracker karena fitur ini menjadi inti dari sistem adaptif. Targetnya adalah minimal 80% pengguna aktif mau melakukan input mood secara rutin. Dan yang terakhir adalah peningkatan course completion rate sebesar 20%. Ini menunjukkan apakah pengguna benar-benar menyelesaikan materi yang diberikan di dalam aplikasi. Dan selanjutnya yaitu Project Scope. Dalam ruang lingkup, project mencakup beberapa kegiatan utama seperti riset pasar dan pengguna, penyusunan konsep adaptive learning, pembuatan user flow wireframe, serta pengembangan fitur inti seperti mood tracker, adaptive learning engine, smart reminder, gamifikasi dasar, hingga dashboard progress. Project ini juga mencakup proses pengujian internal seperti usability testing, bug fixing, regression testing, serta penyusunan dokumentasi seperti project charter, WBS, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk out of scope, fitur-fiturnya adalah konten pembelajaran kompleks, machine learning untuk prediksi mood, community fitur, integrasi dengan sistem sekolah, dan integrasi pembayaran premium. Nah, masuk berikutnya yaitu milestone atau timeline. Pada slide ini kita dapat melihat bagaimana alur pekerjaan proyek EduPulse disusun secara bertahap. Proyek dimulai dengan pembentukan tim dan riset awal untuk memahami kebutuhan pengguna. Setelah itu dilakukan survei dan wawancara untuk memperkuat data yang dibutuhkan dalam penyusunan konsep EduPulse. Nah, tahap berikutnya adalah menentukan fitur prioritas atau MVP agar pengembangan lebih fokus dan tidak melebar. Lalu kami menyusun roadmap serta timeline proyek yang kemudian menjadi dasar pengerjaan wireframe dan UX flow pada tahap desain. Di minggu ke-7 dan ke-8, seluruh fitur inti mulai dikembangkan, kemudian dilakukan integrasi serta pengujian awal. Dengan urutan milestone seperti ini, proyek berjalan lebih terstruktur dan setiap tahap memberi fondasi untuk tahap berikutnya. Berikutnya masuk ke WBS Overview. Jadi di WBS Overview ini menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek dipecah menjadi struktur kerja yang lebih terorganisasi. Work breakdown struktur sendiri berfungsi untuk menentukan seluruh aktivitas proyek dari level tertinggi hingga level yang lebih detail. Melalui WBS, setiap pekerjaan dapat dihubungkan secara jelas antara tujuan, deliverables, dan tugas teknik yang harus diselesaikan. Struktur ini juga menjadi dasar pembuatan Gantt chart, pembagian tugas tim, serta estimasi waktu pengerjaan. WBS mampu membantu memastikan tidak ada pekerjaan yang penting yang terlewat, karena semua aktivitas proyek sudah dipetakan dari fase besar hingga ke komponen yang lebih detail. Dengan adanya overview ini, tim memiliki gambaran lengkap tentang apa saja yang harus dicapai dalam proyek EduPulse. Masuk ke WBS level 1. Jadi pada WBS level 1, proyek EduPulse ini dibagi menjadi 6 fase utama yang menjadi kerangka dasar keseluruhan pekerjaan.
Tahap pertama adalah initiation dan planning yang mencakup perumusan tujuan dan riset awal. Fase berikutnya adalah konsep development di mana konsep fitur ini di kebutuhan pengguna dianalisis lebih mendalam, lalu masuk ke produk desain di mana user flow dan wireframe itu disusun untuk memastikan alur aplikasi mudah dipahami. Setelah desain matang, proses pengembangan fitur ini dilakukan pada fase MVP development. Nah, tahap selanjutnya adalah testing dan evaluation untuk memastikan prototipe berjalan dengan stabil. Lalu proyek ini akan ditutup pada fase finalization yaitu penyempurnaan dan penyusunan demo. Keenam fase ini menjadi struktur utama sebelum dipecah ke deliverables dan aktivitas detail pada level selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah menyusun struktur utama proyek, kita akan masuk ke WBS level 2. Nah, di bagian ini, WBS level 2 berfungsi untuk memecahkan pekerjaan proyek ke dalam komponen besar yang menjadi turunan langsung dari tujuan proyek. Level ini membantu memberikan gambaran struktur kerja utama sebelum masuk ke detail tugas. Sebagai contoh pada proyek EduPulse, pada WBS level 2, kami memberikan contoh melalui 3 komponen besar, seperti riset pengguna dan pasar, konsep adaptive learning, dan juga user flow serta wireframe. Nah, ketiga komponen ini mewakili pekerjaan inti yang harus diselesaikan sebelum masuk ke perincian teknis. Untuk tujuan WBS level 2 sendiri, ialah untuk memecahkan proyek menjadi bagian besar yang mudah dikelola, memberikan gambaran struktur utama sebelum masuk ke detail, menjadi dasar penyusunan WBS level 3, serta memudahkan perencanaan waktu, biaya, dan juga research. Selanjutnya, kita masuk ke WBS level 3. Nah, WBS level 3 ini berfungsi untuk mengurai komponen besar dari level 2 tadi menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik dan juga terukur. Nah, level ini memastikan bahwa setiap pekerjaan dapat langsung dieksekusi oleh tim-tim yang ada. Sebagai contoh, pada proyek EduPulse, kami mengambil dari turunan level 2, yaitu tugas detail terkait survei dan wawancara, penyusunan mekanisme adaptive learning, serta pembuatan user flow dan juga wireframe utama. Tiap elemen di level ini dibuat agar estimasi waktu dan juga research lebih akurat. Nah, tujuan WBS level 2 sendiri, level 3 sendiri ialah mempermudah estimasi, mengurangi resiko karena setiap tugas sudah terdefinisi, dan juga menjadi dasar dari pembuatan jadwal di Gancar. Nah, kemudian kita masuk ke timeline yang menunjukkan bahwa proyek EduPulse akan berlangsung dari akhir November 2025 sampai awal Februari 2026. Nah, proyek ini terdiri dari 7 fase utama. Fase pertama yaitu initiation dan discovery yang akan dilaksanakan pada periode akhir November hingga awal Desember. Selanjutnya fase MVP planning dilakukan pada pertengahan Desember, diikuti oleh fase desain yang berlangsung menjelang akhir Desember. Memasuki bulan Januari, proyek bergerak ke fase development sprint yang menjadi inti pengerjaan dari fitur EduPulse. Nah, di akhir Januari, proyek memasuki fase QA dan juga wrap up untuk memastikan kualitas keseluruhan, dan terakhir proyek ditutup dengan fase final output pada awal Februari. Nah, fase-fase ini disusun secara berurutan agar alur pengerjaan jelas dan seluruh deliverable dapat selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah melihat alur besar timeline, berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail apa saja yang terjadi dalam fase development agar terlihat bagaimana proyek ini benar-benar berjalan. Di fase development ini, pekerjaan mulai fokus pada pembuatan fitur inti berdasarkan desain yang sudah selesai dikerjakan sebelumnya. Tujuan fase ini ada 3, yaitu memberi bentuk awal pada MVP, menyelesaikan modul gamifikasi, dan menambah fitur engagement untuk meningkatkan retensi pengguna. Developmentnya sendiri berjalan dalam 3 sprint. Pada sprint pertama, fokusnya adalah core feature. Ini termasuk sistem autentikasi, tampilan awal pembelajaran, dan mood tracker yang nantinya akan menjadi dasar dari sistem adaptif pada platform EduPlus. Masuk ke sprint 2, tim mengimplementasikan gamifikasi seperti XP, level, dan badge supaya proses berjalan terasa lebih menarik. Sprint 3 berisi fitur yang meningkatkan engagement, misalnya leaderboard, mood trend, avatar, dan reminder. Fitur-fitur ini juga digunakan saat QA untuk memastikan tracking dan progres pengguna berjalan konsisten. Setelah pembahasan development, saya lanjutkan ke bagian risk register. Risk register disusun untuk memetakan resiko yang bisa menghambat proyek, menilai tingkat urgensinya, menentukan penanggung jawab, dan menentukan mitigasinya seperti apa. Komponen yang kami buat dalam pembuatan risk register ini adalah risk description, likelihood, impact, severity, owner, dan mitigation action. Berikut saya tampilkan cuplikan risk register dokumen kami. Key insight yang dapat diambil dari dokumen tersebut yaitu resiko terbesar berasal dari ketidakjelasan scope dan kebutuhan, seperti PRD atau user flow yang belum stabil. Ada juga resiko teknis, terutama pada fitur seperti mood tracker dan adaptive engine yang punya potensi integrasinya gagal. Dari sisi kualitasnya juga, regression testing dan usability yang belum konsisten juga bisa menjadi perhatian. Dan yang terakhir, komunikasi serta dokumentasi tim masih perlu untuk dikuatkan karena dependensi yang tidak selalu jelas.
Oke, baik. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan 6 resiko dengan tingkat high severity yang memiliki dampak paling besar terhadap jalannya proyek ini. Yang pertama yaitu resiko terkait tujuan fitur inti yang belum sepenuhnya jelas. Jadi PRD ini belum difinalisasi dan interpretasi antar anggota timnya ini masih berbeda. Yang kedua yaitu wireframe yang belum final karena adanya feedback yang terus masuk sehingga desain itu belum stabil saat development sudah mulai berjalan. Yang ketiga yaitu kompleksitas dari mood tracker yang memiliki banyak dependensi logika serta integrasi front end dan back end yang saling terkait. Berikutnya yaitu usability issue pada fitur inti karena keterbatasan testing membuat flow pengguna ini masih belum optimal. Yang kelima yaitu ketidaksiapan prototype saat demo, mengingat timeline yang ketat dan juga ketergantungan antar modul. Jika salah satu modulnya terhambat, maka seluruh alur demo dapat terhambat juga. Dan yang terakhir yaitu keterlambatan pengerjaan akhir sprint, terutama ketika tas yang saling bergantung dan manajemen waktu anggota tim yang belum sepenuhnya stabil. Nah, untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, di sini kami telah menyiapkan 5 langkah mitigasi utama. Yang pertama yaitu dengan melakukan finalisasi PRD agar fitur inti itu memiliki definisi yang jelas dan menjadi acuan bersama bagi seluruh developer. Yang kedua, kami juga akan melakukan desain freeze pada wireframe agar desain itu tidak berubah saat development sudah mulai dilakukan. Yang ketiga yaitu untuk fitur kompleks, kami akan melakukan breakdown test menjadi bagian kecil yang lebih mudah untuk dikerjakan. Dengan pendekatan ini akan membantu menjaga ritme sprint agar lebih stabil. Yang keempat, yaitu kami juga akan melakukan usability testing untuk menemukan masalah UX sejak awal, sehingga masukan cepat ini akan membantu kami untuk melakukan perbaikan sebelum fitur itu masuk ke dalam tahap demo. Yang kelima, yaitu dengan menerapkan regresi testing di setiap build untuk memastikan perubahan itu tidak akan merusak fitur yang lain. Di sini kami telah melakukan rekapitulasi terhadap tingkat resiko yang kami analisis. Dari keseluruhan terdapat 6 resiko high severity, 6 resiko medium, dan juga 2 resiko low. Untuk mayoritasnya yaitu pada kategori high dan medium. Untuk kategori high sendiri terutama pada fitur inti, desain yang belum stabil, dan juga timeline sprint. Sedangkan untuk resiko yang medium ini kami juga perlu pantau agar tidak terjadi peningkatan. Walaupun resiko low-nya juga di sini sedikit, namun kami juga tetap akan melakukan pengawasan agar tidak mengganggu alur kerja. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari keseluruhan perencanaan proyek. Secara keseluruhan, keempat dokumen utama yang kami susun saling melengkapi. Mulai dari project charter yang memberikan dasar proyek berupa masalah, tujuan, ruang lingkup, dan solusi EduPlus, lalu ada WBS atau Work Breakdown Struktur yang memecah semua pekerjaan ke dalam fase yang terstruktur, mulai dari initiation hingga finalization, sehingga setiap tugas dan deliverable terpetakan dengan jelas. Lalu ada Gantt chart yang menggambarkan bagaimana alur pengerjaan dijadwalkan, termasuk fase desain, development, pengujian, hingga final output. Lalu ada risk register yang mengidentifikasi resiko yang muncul dan memetakan mitigasi seperti finalisasi PRD dan regression testing untuk menjaga kelancaran setiap sprint. Dengan adanya keempat dokumen ini akan memberikan kejelasan tujuan, struktur pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan kontrol resiko sehingga proyek EduPlus siap dijalankan secara terarah dan terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.